Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Suk. Sebentar lagi kan mau ujian semester nih. Jadi, pada video kali ini Pak Suk akan membahas soal-soal persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester ganjil untuk matematika wajib kelas 12. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Pada kubus PQRS TUVB, berarti ini sebagai alas, sebagai atapnya, titik M berada di tengah VR dan titik N itu berada di tengah PT. Maka ruas garis yang terletak pada bidang PRVT adalah, jadi langkah pertama kita harus gambarkan dulu kubusnya. Oke, inilah gambar kubus dari kubus PQRS TUVW. Kita akan gambarkan titik M. Titik M itu berada di tengah VR. Ini garis VR berarti M-nya berada di tengahnya. Misalkan di sini letak titik M. Kemudian titik N itu berada di tengah garis PT. Ini garis PT berarti N-nya di sini. Kemudian di soal ada bidang PRVT, di mana bidang PRVT itu adalah bidang ini, P R V T. Jadi inilah bidangnya. Agar gambarnya bisa lebih gampang dalam menyelesaikannya, kita keluarkan gambar dari bidang PRVT ini. PRVT, di mana tadi ada titik M di garis VR, berarti di sini M, di sini adalah N. Oke. Pertanyaannya itu di mana ruas garis apa saja yang berada di bidang PVRT. Kita tahu di dalam bidang ini itu ada ruas garis PR, ada ruas garis RV, ada ruas garis VT, ada ruas garis PT. Kemudian apabila titik M dan titik N berada pada ruas garis ini, akan bertambah ruas garis yang berada pada bidang ini. Bisa jadi itu garis MR, bisa garis MV, bisa garis NP, bisa garis NT, atau bisa juga garis apabila titik N dan titik M kita hubungkan, terbentuklah garis MN. Jadi di option ini yang merupakan ruas garis pada bidang PVRT adalah garis MN. Kalau QS itu tidak berada di dalamnya, hanya dia memotongnya. QS itu yang ini, dia memotong bidang ini. Sementara garis TU, itu memotong juga bidang PRVT. Kemudian garis UW, itu juga memotong bidang PRVT. Dan garis QR, itu memotong bidang juga memotong. Berarti yang berada di dalam yang terletak pada bidang PVRT adalah garis MN. Selanjutnya soal yang kedua, pada kubus PQRS TUVW, kedudukan garis PQ dengan VR itu adalah, oke, kita gambarkan dulu kubus dari PQRS TUVW. Inilah gambar dari kubus PQRS TUVW. Kita tahu bahwa kedudukan garis dengan garis itu ada beberapa macam. Ada garis sejajar, ada garis yang berpotongan, garis yang bersilangan, garis yang berimpit. Sudah belajar di materi sebelumnya, garis-garis yang sejajar itu contohnya PQ itu sejajar dengan garis RS. Kemudian TU sejajar dengan garis VW. Jadi garis sejajar itu adalah garis yang berhadapan, kemudian memiliki arah yang sama, dan tidak pernah berpotongan. Kemudian garis yang berpotongan adalah garis yang memiliki satu titik potong, atau garisnya akan menyinggung di satu titik. Contohnya itu garis SR itu berpotongan dengan garis RV. Kenapa? Karena dia berpotongan di titik R. Kemudian bisa juga garis TU berpotongan dengan garis UV. Titik potongnya adalah titik U.
Kemudian garis bersilangan adalah garis yang tidak sejajar, kemudian tidak berpotongan. Contohnya itu garis PT itu bersilangan dengan garis UV. Jadi garis PT bersilangan dengan garis UV. Kenapa? Karena garis ini dia tidak sejajar. Kemudian dia tidak juga berpotongan. Dan garis itu berada pada bidang yang berbeda. Kalau sejajar dan berpotongan, dia berada pada bidang yang sama. Kemudian garis yang berimpit adalah garis yang memiliki titik potong sepanjang garisnya. Pada gambar ini kita tidak menemukan adanya garis yang berimpit. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Kedudukan garis PQ. Ini garis PQ dengan garis VR. Sekarang kita lihat, PQ dan VR itu bukan suatu garis yang sejajar. Kemudian, dia tidak juga memiliki titik potong. Garis PQ itu berada pada bidang PQUT. Kemudian, garis VR itu berada pada bidang SRVW. Sehingga kedua garis ini dikatakan garis yang saling bersilangan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Pada kubus PQRS TUVW diketahui pernyataan yang pertama, titik Q berada di dalam bidang PQRS. Pernyataan yang kedua, garis PR bersilangan dengan garis TV. Pernyataan yang ketiga, garis VW sejajar dengan garis PQ. Pernyataan yang keempat, bidang PQR berpotongan dengan bidang TUVW. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, jadi untuk menjawab soal ini kita akan gambarkan dulu kubusnya. Oke, jadi inilah gambar dari kubus PQRS TUVW. Kita akan menguji kebenaran masing-masing dari pernyataan. Pernyataan yang pertama, titik Q. Oke, titik Q itu berada dalam bidang PQRS. Oke, kita lihat bidang PQRS berarti bidang alas. Di dalam bidang itu ada titik Q. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Titik Q itu berada dalam bidang PQRS. Pernyataan yang kedua, garis PR bersilangan dengan garis TV. Oke, garis PR. Inilah garis PR. Oke. Kemudian garis TV. Sekarang kita lihat garis ini adalah garis yang sejajar. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan yang ketiga, garis VW sejajar dengan garis PQ. Kita lihat garis VW itu merupakan garis yang ini, VW. Terus garis PQ, garis yang di bawah. Kita lihat PQ dengan VW itu benar merupakan garis yang sejajar. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Bidang PQR berpotongan dengan TUVW. Bidang PQR itu yang ini. Bidang PQR berarti sebuah segitiga. Oke, ini bidang PQR yaitu berada pada alasnya. Kemudian TUVW adalah bidang atap. Kita lihat bidang ini dia tidak memiliki perpotongan. Ini adalah bidang yang sejajar. Berarti pernyataan keempat salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang pertama dan pernyataan yang ketiga. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Diketahui balok PQRS TUVW proyeksi titik Q ke bidang PSWT adalah, yang dimaksud dengan proyeksi ini adalah yaitu bayangan dari titik Q di bidang PSWT. Misalkan ini bidang alfa, ini ada titik A. Jadi proyeksi itu adalah bayangan dari titik A yang berada pada bidang ini. Artinya apabila kita tarik suatu garis lurus,
Oke. Nanti dia akan memotong bidang alfa ini di satu titik. Misalkan adalah titik A aksen. Titik A aksen ini dinamakan proyeksi dari A terhadap bidang alfa. Dengan syarat garis yang kita tarik itu harus tegak lurus dengan bidang. Oke, jadi untuk menjawabnya kita gambarkan dulu balok dari PQRS TU VW. Oke, inilah balok PQRS TU VW. Titik Q, ini titik Q. Kemudian bidang PSWT, inilah bidang PSWT. Oke, kita arsir. Jadi bayangan atau proyeksi dari Q itu harus ada di bidang PSWT. Jadi kalau kita tarik garis lurus, artinya garis lurusnya itu adalah garis PQ. Jadi kita tarik garis lurus dan garis itu tegak lurus dengan bidang PSWT. Sehingga proyeksi dari Q pada bidang PSWT itu adalah titik P. Jadi titik P ini merupakan proyeksi dari Q. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal yang kelima, diketahui kubus PQRS TU VW dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak titik P dengan titik V adalah, kita akan gambarkan dulu kubus PQRS TU VW. Inilah gambar dari kubus PQRS TU VW. Sehingga kita lihat garis PQV ini merupakan suatu diagonal ruang. Jadi supaya lebih cepat dalam menjawab soal ini, kita ada rumus cepatnya. Jadi kalau diagonal ruang dari suatu kubus, ini hanya berlaku untuk kubus. Nah, apabila kubus itu panjangnya A cm, jadi kubusnya panjangnya A cm, jadi diagonal ruangnya adalah A akar 3. Kalau diagonal bidang itu seperti QV atau garis diagonal pada suatu bidang, atau garis UW itu merupakan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang pada kubus, rumus cepatnya adalah A akar 2. A itu adalah panjang dari kubus. Sehingga untuk soal ini, karena panjang rusuknya itu 12 cm, berarti jarak dari PQV ini adalah diagonal ruangnya. Berarti jawabannya adalah 12 akar 3 cm. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Oke, kita masuk ke soal yang keenam. Diketahui 5 TPQRS dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi alasnya itu 8 cm. Kemudian sisi tegaknya itu 20 cm. Oke, jadi limas itu semua panjang sisi tegaknya itu 20 cm. Oke, ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, jarak dari T ke bidang PQRS sama dengan 4 akar 23 cm. Kita akan cek apakah pernyataan ini benar. Oke, kita jawab. Jarak T itu ini. Kemudian, bidang PQRS merupakan bidang alasnya. Jadi, jarak dari T ke bidang alas itu sama dengan tinggi limas. Oke, kita tarik garis bantu. Ini tegak lurus. Berarti ada segitiga T, misalkan ini T aksen. Oke. Berarti ada segitiga T aksen R. Ada segitiga T aksen R. Kita keluarkan segitiganya. Ini T aksen di R. Oke. Panjang TR itu adalah 20. Kemudian panjang T aksen R, kita lihat PR itu adalah diagonal bidang dari bidang alas. Jadi, kalau diagonal bidangnya, kalau panjang sisinya 8, berarti diagonal bidangnya itu 8 akar 2. Karena T aksen R itu merupakan setengah dari diagonal bidang, berarti T aksen R-nya sama dengan 4 akar 2. Berarti kalau kita mau mencari TT aksen, bisa kita menggunakan Pitagoras.
Jadi TT aksen sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 20 kuadrat itu 400 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan itu 4 kuadrat itu 16, akar 2 dikuadratkan 2, 16 kali 2 itu 32. Sehingga hasilnya itu akar dari 368. Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk akar 368 itu. Oke, kita pindahkan ke sini. Akar 368 itu sama dengan akar dari 16 kali 23. Oke, 16 kali 23 itu sama dengan 368. Kemudian akar 16 itu keluar jadi 4 akar 23. Oke, jadi jawaban dari pernyataan pertama ini adalah 4 akar 23. Berarti pernyataan pertama benar. Oke, sekarang kita buktikan pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua, jarak dari titik T ke PQ adalah 8 akar 6 cm. Oke, titik T, nih titik puncak, ke garis PQ. Oke, PQ itu adalah garis yang di depan ini. Oke, jadi jarak dari titik ke PQ itu adalah kita tarik garis tinggi ke sisi PQ. Kita garis tinggi seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat sisi yang di depan ini adalah segitiga PQT. Jadi kita keluarkan segitiganya PQT. Kemudian kita tarik garis tinggi. Jadi kita tarik garis ke sisi PQ dan tegak lurus. Misalkan ini O. Jadi TO itu adalah jarak dari titik T ke garis PQ. Oke. Sekarang kita, karena ini segitiga sama kaki, panjang TQ itu 20, panjang TP juga 20, berarti apabila kita tarik garis tinggi, sisi OQ dan sisi PO itu sama panjang. Karena PQ itu 8, berarti ini 4, ini juga 4. Berarti untuk mencari TO bisa kita gunakan Pitagoras salah satu dari segitiga ini. Jadi TO sama dengan akar dari TQ kuadrat yaitu 20 kuadrat dikurang OQ kuadrat atau 4 kuadrat. Sehingga TO sama dengan akar dari 400 dikurang 16. Berarti TO sama dengan akar dari 400 kurang 16 berarti 384. Kalau kita sederhanakan 384 itu berasal dari itu 64 dikali 6. Ya, 6 kali 4 itu 24, 6 kali 6 36 tambah 2 384. Jadi akar dari 64 itu sama dengan 8, berarti hasilnya 8 akar 6. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Oke, pernyataan yang ketiga, jarak titik Q ke S adalah 8 akar 2. Oke, ini titik Q, ini titik S. Berarti inilah jaraknya. Sekarang kita nampak garis yang terbentuk dari titik Q dan titik S itu merupakan diagonal bidang dari alasnya. Karena alasnya berbentuk persegi, ya, jadi diagonal bidangnya itu memakai rumus cepat A akar 2. Karena sisinya itu panjangnya 8, berarti 8 akar 2. Jadi diagonal bidang atau panjang QS-nya sama dengan 8 akar 2 cm. Oke, berarti pernyataan ketiga benar. Oke, sekarang kita buktikan pernyataan keempat. Jarak dari titik P ke garis QS adalah 4 akar 2. Oke, ini adalah titik P. Kemudian jarak dari titik P ke QS. Inilah QS. Jadi kita tarik garis tinggi ke sini. Tegak lurus. Oke, sekarang kita lihat jarak dari P ke QS itu merupakan setengah dari diagonal bidangnya. Jadi panjang
jarak dari titik PQS itu sama dengan setengah dari diagonal bidang atau setengah dari jarak dari P ke R. Kita tahu tadi diagonal bidangnya adalah 8 akar 2, berarti setengahnya adalah 4 akar 2. Jadi pernyataan yang keempat itu juga bernilai benar. Jadi keempat pernyataannya bernilai benar, jadi jawabannya adalah E, semua benar. Oke, kita masuk ke soal yang ketujuh. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, berapa jarak dari titik A ke bidang BDHF? Oke, kita gambarkan dulu kubusnya. Oke, inilah kubus ABCDEFGH dengan panjang semua rusuknya adalah 10 cm. Oke. Berapa jarak dari titik A? Ini titik A ke bidang BDHF. Oke, bidang BDHF itu adalah ini BDHF. Oke. Ini adalah jarak dari titik A ke bidang BDHF. Jadi untuk mencari jaraknya, jarak dari titik A ke bidang ini adalah kita tarik garis dari titik A ke sini. Oke. Dan itu tegak lurus. Dan inilah jarak dari, misalkan ini A aksen, inilah jarak dari titik A ke bidang BDHF. Jadi setelah kita lihat, jarak dari A ke bidang BDHF itu sama dengan setengah dari diagonal bidang AC. Nah, jadi, untuk mencari AA aksen, itu sama dengan setengah dari diagonal atau diagonal bidang AC. Oke? Tadi udah ada rumus cepatnya, setengah dari diagonal bidang itu adalah A akar 2. A itu panjang rusuknya. Jadi, di sini 10 berarti 10 akar 2. Setengah kali 10 itu sama dengan 5, berarti 5 akar 2. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah 5 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 12 cm, jarak antara garis PQ dengan VW adalah. Oke, untuk menjawabnya kita gambarkan dulu kubus PQRS TUVW. Oke, inilah gambar dari kubus PQRS TUVW. Yang rusuknya adalah 12 cm. Oke. Sekarang ditanya adalah jarak dari PQ. Oke, kita tahu PQ ini dengan garis VW. Oke. Jadi garis ini adalah garis yang sejajar. Jadi jarak dari, kalau garisnya seperti ini, jarak dari PQ ke VW itu sama dengan jarak dari Q ke V atau jarak dari P ke W. Jadi jaraknya sama dengan ini. Jaraknya sama dengan garis KV. Garis KV itu sama dengan diagonal bidang. Oke. Kita pakai rumus cepatnya. Diagonal bidang itu A akar 2. Karena panjang rusuknya 12, berarti 12 akar 2. Jadi jawabannya adalah 12 akar 2 cm. Oke, jadi jawabannya B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-9. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 20 cm. Jika titik M di tengah QR dan titik N di tengah UV, maka jarak dari garis MN dengan bidang PSWT itu adalah. Jadi kita gambarkan dulu kubusnya. Oke, inilah gambar kubus PQRS TUVW yang panjang rusuknya 20 cm. Jika titik M berada di tengah QR, ini QR berarti titik M-nya di sini berada di tengahnya. Kemudian N itu di tengah UV, oke, berarti di sini N. Kemudian berapa jarak garis MN? Jadi kita hubungkan MN. Berapa jarak dari garis MN ke bidang PSWT? Bidang PSWT ini adalah bidang di sisi sebelah sini. Oke. Sekarang artinya karena garis MN itu sejajar dengan garis QU dan garis RV,
Berarti jarak dari MN ini dengan bidang PSBT itu sama jarak seperti Q dengan P. Jadi jaraknya itu sama dengan panjang garis PQ. Ya. Jadi sama dengan panjang rusuknya ke sini. Oke, karena panjang rusuknya 20 cm, berarti panjang dari jarak dari M ke bidang ini adalah 20 cm. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Diketahui panjang rusuk dari kubus ABCDEFGH itu adalah P cm. Jarak dari bidang BDE ke bidang FCH adalah, oke, kita gambarkan dulu kubusnya. Inilah gambar kubus ABCDEFGH dengan panjangnya P cm. Oke, jarak bidang BDE, ini BDE. Jadi kalau kita gambarkan dia berbentuk segitiga BDE. Kemudian dengan bidang FCH. Ini bidang FCH. Berarti berapakah jarak dari bidang BDE ke bidang FCH? Oke, dari gambar kelihatan ini sebenarnya jaraknya itu merupakan bagian dari jarak dari titik A ke G atau bagian dari diagonal ruangnya. Jadi kalau kita tarik garis, jadi diagonal ruang AG itu akan menembus bidang-bidang ini. Oke, jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan ini A, ini G, kemudian inilah bidang dari, ini bidang EBD, dan ini bidang EFC. Jadi jaraknya itu seperti jarak AG itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke, berarti ini sepertiganya, ini juga sepertiga. Jadi jarak dari bidang EBD ke bidang FCH itu sama dengan sepertiga dari diagonal ruang. Oke. Berarti sepertiga dari, kita tahu diagonal ruangnya itu memakai rumus A akar 3. Karena panjang rusuknya itu P, berarti P akar 3. Oke. Sehingga jaraknya adalah, sehingga jawabannya adalah sepertiga kali P akar 3. Jadi jawabannya P per 3 akar 3. Oke, jawabannya berarti D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 11. Diketahui balok PQRSTUVW dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah jarak dari garis QT ke garis SV? Oke, kita gambarkan dulu balok PQRSTUVW. Oke, inilah balok PQRSTUVW dengan panjang itu ini garis PQ, garis SR, garis TU, dan garis VW itu merupakan panjangnya 10 cm. Kemudian lebar itu adalah QR, PS, TW, dan UV. Itu lebarnya 6 cm. Yang tinggi itu adalah garis PT, garis QU, garis RV, dan garis SW. Jadi tingginya itu 5 cm. Pertanyaannya, jarak dari QT. Garis QT itu garis yang ini. Jarak dari garis QT ke garis SV. SV. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini, karena garis QT dan garis SV itu sama-sama berpotongan di bidang PQRS, sama-sama berpotongan dengan bidang PQRS, jadi jarak dari
garis QT dan SP itu sama dengan panjang dari PS. Nah, jadi jaraknya itu sama dengan panjang PS. PS itu kita tahu itu adalah lebarnya, berarti jaraknya adalah 6 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-12. Perhatikan kubus berikut. Ada kubus PQRS TUVW. Kita akan membuktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Oke, pernyataan yang pertama. Sudut antara UR, sudut antara UR, ini UR, dengan SW. SW itu ini. Oke, kita tahu sudut itu adalah kedua garisnya harus memiliki perpotongan. Sementara garis ini merupakan garis yang bersilangan. Jadi cara untuk menentukan sudutnya adalah kita cari garis yang sejajar dengan salah satu dari garis ini. Misalkan garis SW itu kita cari garis yang sejajar dengan garis SW sehingga garis yang sejajar itu berpotongan dengan UR. Oke? Kita tahu SW itu sejajar dengan VR. Berarti kita buatkan proyeksi SW itu adalah VR. Oke? Sehingga terbentuklah sudut. Oke, kita tahu sudut ini adalah kalau sudut QR dengan VW itu, kalau kita tahu sudut QR dengan RV itu 90, berarti sudut UR dengan RV itu setengahnya, berarti besarnya 45 derajat. Sehingga pernyataan yang pertama itu pernyataannya benar. Oke, kita akan buktikan pernyataan yang kedua. Sudut antara PQ dengan VR itu 45 derajat. Oke, PQ itu garisnya ini. Kemudian VR. VR itu ini. Oke. Sekarang sama seperti tadi, garisnya bersilangan. Jadi kita cari garis yang sejajar dengan VR sehingga garis itu akan memotong PQ. Oke. Dapat kita lihat garis QU itu sejajar dengan VR. Berarti proyeksinya adalah garis QU. Jadi sudutnya terbentuk sudut ini. Oke. Kita tahu besar sudut ini adalah karena dia persegi, ini 90 derajat. Sementara di pernyataan besar sudutnya 45 derajat. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Oke, cara menjawab lebih cepatnya, karena pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua salah, itu otomatis jawabannya adalah B. Jadi, pernyataan pertama benar dan pernyataan tiga benar. Oke, jadi kita nggak perlu buktikan dua pernyataan lagi. Oke, soal yang ke-13. Ahmad memiliki kamar berbentuk balok dengan panjangnya 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 6 meter. Ahmad memasang lampu di tengah-tengah rusuk tegak pada salah satu pertemuan dari dinding kamarnya. Jadi pertanyaannya, berapakah jarak sinar lampu terjauh di dalam kamar Ahmad? Oke, untuk menjawab soal ini kita gambarkan dulu kamar Ahmad yang berbentuk balok. Kita misalkan kamar Ahmad itu berbentuk balok A, B, C, D, F, G, H dengan panjangnya itu 10, lebarnya itu 8, tingginya 6. Oke. Kemudian kita misalkan di salah satu dinding pertemuannya itu ada lampu. Kita misalkan L. Oke. Nanti arah sinarnya itu bisa dari L ke H, bisa L ke B, L ke A, L ke C, L ke G, bisa L ke garis ini. Tapi jarak terjauhnya adalah dari L ke G atau dari L ke C. Jadi bisa ke sini. Jarak terjauhnya itu ke sini. Sehingga untuk mencari panjang L ke C, kita bisa menggunakan segitiga L, A, C. Tegak lurus di L, A, C. Tegak lurus di A. Oke.
Tapi untuk mencari panjang LC, kita perlu panjang AC. Untuk mencari AC, kita gunakan Pitagoras. Jadi langkah pertama, kita cari dulu panjang AC. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat atau 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. Berarti akar dari 164. Kalau kita rasionalkan itu akar dari 4 kali 41 atau 2 akar 41. Oke, ketika ini sudah dapat 2 akar 41, bisa kita cari panjang LC. Jadi, sini L, sini A, sini C. Berarti LA-nya itu 3, AC-nya itu 2 akar 41. Berarti ini kita cari panjang LC dengan menggunakan Pitagoras. Jadi, LC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 2 akar 41 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 9 ditambah 2 akar 41 dikuadratkan itu sama dengan 164. Berarti 164 tambah 9 itu 173. Jadi jarak sinar terjauhnya adalah akar dari 173. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal 14. Besar sudut antara garis PT dengan garis PV adalah sudut alfa. Maka nilai dari cos alfa adalah, ini pertama kita misalkan dulu, kubus ini memiliki sisi A, kita misalkan dengan A cm. Berarti ini kita tengok terbentuk ada sebuah segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku T, P, V. Siku-siku di T. Kemudian sudut P-nya adalah sudut alfa. Oke. Sekarang PT itu merupakan panjang rusuk. Berarti PT itu sama dengan A. Kemudian panjang TV itu merupakan diagonal bidang dari kubus. Berarti diagonal bidangnya itu adalah A akar 2. Kemudian panjang PV itu merupakan diagonal ruang. Kita tahu cara cepatnya diagonal ruang itu adalah A akar 3. Oke, sekarang untuk mencari nilai cos alfa, kita tahu perbandingan trigonometri, cos itu adalah cosami atau sisi samping banding sisi miring. Jadi ini sudutnya sudut alfa, berarti inilah sisi samping, kemudian inilah sisi miringnya. Berarti perbandingannya adalah A berbanding A berbanding A akar 3. Setara ini bisa kita coret. Jadi cos alfa sama dengan 1 per akar 3. Oke, kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 3. Berarti jawabannya A. Oke, soal yang ke-15. Besar sudut antara garis QV dengan QT adalah. Oke, kita gambarkan garis QV. Ini garis QV dengan garis QT. Oke, ini garis QT. Sekarang kita lihat, apabila kita hubungkan ketiga titik ini, berbentuklah suatu segitiga. Oke, kita keluarkan. Ada segitiga TQV. TQV. Oke, kita lihat QT itu adalah suatu diagonal bidang pada kubus. Kita misalkan QT itu karena sisinya kita misalkan A, berarti QT itu A akar 2. Terus QV itu juga merupakan diagonal bidang, berarti juga A akar 2.
Kemudian TV juga diagonal bidang, berarti juga A akar 2. Jadi kita tahu segitiga yang terbentuk ini adalah suatu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu besar sudutnya itu 60 derajat. Oke, berarti kalau besar sudut dari Q itu adalah 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk oleh TQ dengan VQ itu sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya C. Itulah pembahasan 15 soal dari persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester ganjil tahun 2023 tahun 2024. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.